Ya maka jangan heran kalau sebelum sholat kita bisa seakan fokus, tapi saat mulai takbir semua diingat. Bahkan yang tidak ingin kita ingat masuk. Nggak percaya silahkan cek, masuk. Ya, nanti kalau Anda sholat ya, materi saya sekarang pun tiba-tiba akan muncul. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan berusaha untuk khusyuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah muliakan Anda dan memberikan kemuliaan yang sama kepada kita semua. Bagaimana cara menghilangkan was-was ketika kita sholat? Ya hilangkan aja. Jangan was-was. Cara menghilangkan was-was, jangan marah. Cara menghilangkan marah, jangan marah. Cara menghilangkan was-was, jangan was-was. Cara menghilangkan marah, jangan marah. Sebentar ya. Soalnya setiap saya ambil wudhu sampai selesai sholat selalu datang bisikan-bisikan yang aneh-aneh Ustaz. Makasih Ustaz. Oh berarti bukan saat sholat saja, saat wudhu, dari sejak wudhu. Nah ini setannya nih. Nanti kapan-kapan kita ngaji ya fikih setan. Nah kan menarik kan fikih setan ya, memahami fikih itu kan memahami tentang setan. Ya kalau kita tahu jalan bagus saja nggak tahu di mana jebakannya, ya di mana durinya, di mana lubangnya, kemungkinan bisa terpeleset. Ya sama juga. Kalau kita hanya menghitung mengenal malaikat dan sebagainya bagus, tapi kalau nggak tahu setan, nggak tahu strateginya, gimana kita bisa menghindarinya, perangkap-perangkapnya, jelatan-jelatannya? Ya mungkin bisa lebih berbahaya daripada jebakan Batman gitu kan? Nah ini yang mesti kita waspada, itu ya, waspadalah. Jadi teman-teman sekalian ini makanya di Quran tuh banyak sekali keterangan yang menyampaikan pada kita perangkap-perangkap setan. Ya khutuwati syaitan, ini loh perangkap-perangkap setan nih. Ini khutwahnya, ini caranya. Begini ya Allah tuh Rahman sekali lagi. Ya mesti tahu kita. Nah di antara pembahasan tentang setan itu ada memang tugas-tugas spesifik dia. Ya dari jaringan iblis ini. Ya jaringan iblis. Jaringan iblis laknatullah, ya disingkat, silakan singkat sendiri. Jadi kalau teman-teman sekalian kita lihat ya, kita ambilkan, turunkan ke bawah setan, dia punya perangkap. Nah setan wudhu, ada yang menggoda orang wudhu, namanya walhan. Walhan itu tugasnya goda orang wudhu. Jadi setiap orang selesai wudhu bikin was-was. Ini tiba-tiba aja bisa jadi begini, baru selesai wudhu, saya udah wudhu belum ya? Batal nggak ya? Batal nggak ya? Ini bikin was-was kita. Ya, nah ini bagaimana cara mengatasinya? Nanti belum selesai di wudhu ini, begitu mau takbir, datang lagi setan yang kedua. Khinzib, ada yang mengatakan khanzab, gitu kan? Nanti menggoda lagi, nanti kita lihat hadisnya. Kita lihat hadisnya. Nah, dari sejak wudhu, teman-teman sekalian, itu kita memang ada setan mengganggu. Ya, makanya fitrah ibadah itu pasti diganggu. Kalau nggak diganggu, aneh. Ya, patut dipertanyakan tuh. Karena setan itu menghambat kita ibadah. Jadi kalau ibadah nggak ada hambatan, patut dipertanyakan. Patut dipertanyakan, pasti diganggu. Nah, cuma kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mengatasi gangguan setan itu. Di antaranya apa? Berlindung kepada Allah. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Berlindung. Ya, bagaimana cara berlindungnya? Minta. Ya, dengan penuh kekhusyuan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu yang paling standar. Ya, atau kita mengatakan Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika ay yahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Rabb dari bisikan-bisikan, bahaya-bahaya waswas setan. Dan keadaan mereka yang hadir di sekitaranku, kalau mereka hadir, ya Allah jauhkan mereka, berikan aku perisai. Kalau belum hafal boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah lindungi hamba dari godaan-godaan setan, ya Allah kuatkan hamba untuk khusyuk. Ya, lalu Anda setelah berdoa, bismillah Anda niatkan kepada Allah dengan berwudu dengan baik. Nah saat wudu ini Anda berkonsentrasi, fokus kepada wudu Anda. Ya bersihkan wajah, mohon kepada Allah wajah ini diberikan cahaya, dihilangkan dari perbuatan maksiat, taubat dengan dosa-dosa di wajah, tangan sampai ke ujung kaki sampai selesai lah wudunya. Makanya setelah wudu Anda berdoa kan, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ya Allah jadikan hamba termasuk golongan orang taubat. Makanya saat wudu kita taubat. Kalau benar nih cara wudunya begini, kita rasakan, kita berdoa, doanya dirasakan, taubat kepada Allah, mohon kebaikan, gak ada peluang bagi setan mengganggu. Ya. Tapi kalau kita ingin buru-buru, tergesa-gesakan perbuatan setan, innal ajalata minasyaitan. Ya, al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari setan, dibikin tergesa-gesa. Wah, Allahu akbar, udah kumat nih, cepet nih. Akhirnya nggak sempurna wudunya, setan masuk di situ. Ya, akhirnya begitu terasa nggak nyaman, begitu mau takbir, tadi kamu nggak sempurna loh wudunya, ada yang nggak kebasuh tuh, mulai masuk dia. Makanya tenang aja, ya tenang aja, wudu aja kita. Wah imam kalau sepanjang imam belum selesai, kita dapat jamaahnya, dapat. Tapi bukan nunggu imam begitu juga, tidak. Ya kita siapkan diri kita dengan baik, tapi kalau qadar Allah datang kita berwudu, misalnya mau jamaah, sudah rakaat pertama, gitu kan, sempurnakan dulu wudunya, tenang aja. Ya begitu kita masuk susulkan, ya dalam keadaan masbuk misalnya, tetap kita mendapatkan jamaah sebelum imam salam.
Das ya, kalaupun imam salam, kita kepada yang lain berjamaah, teruskan, tetap dapat kesempatan yang sama. Jangan dipedaya oleh setan sehingga kita terburu-buru tidak menyempurnakan wudunya. Di kunci katanya ketika wudu, karena wudu itu terkait erat nanti dengan kesempurnaan sholat yang kita tunaikan, syarat sah sholatnya di Quran surah kelima ayat yang ke-6 itu dalilnya, maka sempurnakan wudunya. Ya, mohon kepada Allah. Kemudian saat selesai wudu itu, ambil keyakinan pada jiwa, yakin, ya yakin. Al yaqinu la yuzalu bisyakki. Kalau sudah yakin itu tidak akan pernah dipengaruhi oleh keraguan. Makanya kalau sudah yakin, setan nggak akan masuk dengan keraguan. Karena kita sudah paham dengan yakin dengan semua yang kita kerjakan itu. Baru kita mulai dengan menunaikan sholat. Saat akan sholat, kita bermohon kepada Allah lagi. Ya, bertawud lagi kepada Allah. Ya, bahkan kalau kita godaan-godaan yang cukup kuat dan sebagainya, ada was-was, problem kita masuk, ya, dibayang-bayangi oleh keadaan kehidupan misalnya, oh takut begini, takut begitu, macam-macam. Kita berdoa lagi, minta kepada Allah, mu'awwadzatain. Ya, bisa dengan surah Al-Falaq, dengan surah An-Nas sebelum kita sholat, minta kepada Allah perlindungan. Ya, kalau keadaan biasa saja langsung saja bismillah kita bertakbir. Tapi kalau godaannya begitu kuat, kita beristi'adzah. Ya, setelah itu kita minta perlindungan kepada Allah, ayat-ayat perlindungan, baru kemudian kita bersiap menunaikan sholat, berniat kita bertakbir. Ya kan? Ya. Nah, di sini poinnya. Karena hati-hati kalau kita tidak melakukan dengan benar, dengan khusyuk, dengan baik, teman-teman sekalian, maka saat dia mulai bertakbir, fa idza kabbara, maka ketika dia mulai bertakbir, fayaqulu syaitanu, maka setan yang bertugas menggoda saat fase sholat. Jadi kalau saat wudu selesai walhan tadi, setannya, fase sholat khanzab setannya. Maka dia berkata, fayaqulu syaitanu udhkur kada, ingat ini, ingat itu. Ya, maka jangan heran kalau sebelum sholat kita bisa seakan fokus, tapi saat mulai takbir semua diingat. Bahkan yang tidak ingin kita ingat masuk. Gak percaya silahkan cek, masuk. Ya, nanti kalau Anda sholat ya, materi saya sekarang pun tiba-tiba akan muncul. Ingat kata Ustadz Adi, itu setan bisa membuat Anda lalai. Itu setan Joni yang lagi menggoda Anda tuh. Bukan materi saya. Ya, itu tiba-tiba tuh bisa datang begitu saja. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan berusaha untuk khusyuk. Bagaimana caranya khusyuk? Dibahaslah kemudian langsung oleh Allah disampaikan. Di ayat ke-46 di surah Al-Baqarah. Surah kedua ayat ke-46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi untuk khusyuk itu persiapan dimulai sebelum sholat. Rasakan kita akan menghadap Allah. Dan bayangkan boleh jadi ini sholat yang terakhir yang kita kerjakan. Sholat itu memenuhi panggilan. Allah panggil kita. Dipanggil Allah itu artinya apa? Puncaknya kita kembali kepada Allah. Makanya di ujungnya ditutup dengan kalimat ilaihi raji'un. Ya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kan kalimat apalagi nih udah menjelang malam nih. Kalau udah kalimat raji'un kita mengerti pulang kan? Ya, dipanggil Allah itu pulang kembali kepada Allah. Sekarang setiap hari 5 kali diingatkan kita dipanggil Allah. Dan mungkin itu panggilan terakhir. Makanya kata Allah langsung dalam Al-Quran, Allah firmankan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Setiap akan sholat, rasakan kita akan menghadap Allah. Dan ini mungkin panggilan pulang kita. Betapa indah saat pulang lewat sujud, sedang taat kepada Allah, insya Allah husnul khatimah, gitu kan? Nah, maka kalau keadaan kita merasa sudah seperti itu, kita siapkan baju yang paling halal, yang paling baik, kondisi hatinya bagus, siap. Lantas kemudian kita belajar. Ya, sebelumnya kita siapkan bacaan-bacaan itu kita pahami dulu. Itu yang dimaksud Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45. Sebelum sholat tilawahi dulu tuh bacaan-bacaan, gerakan-gerakan sholat. Utlu perintah dari kata tilawah. Baca, pahami. Di takbir pahami dulu, bacaan takbir itu maknanya apa, bacaan ruku maknanya apa, sampai ke sujud, sampai ke salam, pelan-pelan. Nah, dengan pemahaman itu ketika lisan berkata Allahu Akbar, pikiran kita menerjemahkan Allah Maha Besar. Hati kita meresapi, ya Allah, Engkau yang Maha Besar. Aku bertobat, selalu merasa besar dalam kehidupan, sombong kepada kawan-kawan, merasa yang lebih hebat dibandingkan yang lain, angkuh terhadap kawan-kawan dan tetangga sekitaran. Itu hadir di jiwa kita. Sehingga dengan itu kita rasakan, nah nggak ada tempat bagi setan mempermainkan kita. Kenapa? Karena pikiran kita sudah menerjemahkan apa yang sudah kita bacakan lewat lisan. Setan nggak punya tempat di pikiran kita. Ya, pikiran nggak terganggu lagi, fokus menerjemahkan, hati meresapi, nggak bisa was-was ke dalam hati kita. Ya, karena itu setelah kita mengatakan, ya Allah saya taubat dari keburukan-keburukan, kita berkata, Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ya Allah, saya mengaku banyak salah, banyak dosa, ya Allah. Maka aku mohon di kesempatan ini agar Engkau mengampuni dosa-dosaku dan jauhkan aku dari dosa-dosaku seperti Engkau jauhkan timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Aku nggak ingin ketemu lagi dengan dosaku ya di akhirat saat semua ditampakkan. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Saat keburukan ditampakkan nampak, aku mau lihat, ya Allah. Seperti Engkau jauhkan timur dan barat yang tidak pernah nampak, tidak pernah bertemu. Ya, jauhkan pula aku dengan dosa-dosaku, ya Allah, dengan kesalahanku. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilhu bil ma'i wath thalji wal barad, ya Allah. Kalau memang terlampau pekat, bersihkan, ya Allah. Bersihkan, beningkan seperti ya noda itu dibersihkan dari najis, dari kotoran-kotoran walaupun menggunakan air yang sangat dingin. Anda taubat.
Atau Anda baca Allahu Akbar kabir, alhamdulillah katsira, subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, aku sekarang menghadap dengan sepenuhnya, dengan penuh kekhusyuan kepada penguasa, pemilik langit dan bumi, ya Allah, penguasa segalanya. Dan aku bersaksi, ya Allah, aku berkomitmen, aku bukan termasuk orang yang menyekutukanmu. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sungguh salatku saat ini, semua ibadahku, ya Allah, hidupku yang kau berikan kepadaku untuk beraktivitas, bahkan kalaupun kau wafatkan aku dalam salat ini, ya Allah, aku bersaksi, aku pasrah kepadamu, ya Allah, penguasa seluruh alam. Ya, la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku bersaksi, ya Allah, tidak akan menyekutukanmu, ya Allah, dan aku akan tunduk patuh kepadamu walaupun kau wafatkan aku dalam kesempatan saat ini, saat ruku, saat sujud, ya Allah, maka wafatkan aku dalam keadaan tunduk dan patuh kepadamu. Tuh. Dan kalau kita mengerti, kita paham dengan apa yang kita bacakan, tiba-tiba kemudian bisa mengalir air mata. Enak gitu. Ya, dari mulai takbir tuh, baca iftitah, makanya Fatihahnya ada yang langsung nangis, baca surat-surat tuh merasa ke dalam jiwa, ya. Baca ayat tentang surga, pengen rasanya mendapatkan itu. Baca ayat tentang neraka, takut, tentang adab, takut, ada yang menangis, banyak seperti itu. Kan aneh, baca ayat surga nangis, baca ayat neraka kok diam-diam aja gitu, ya kan? Ada sesuatu yang belum meresap kepada jiwa. Nah, kan? Nah, jadi kurang lebih teman-teman sekalian, demikian cara menghilangkan was-wasnya. Pertama, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan menyempurnakan ibadah, pelajari ilmunya dan sempurnakan syariatnya. Ya, dari mulai syarat dan rukunnya. Insya Allah dengan seperti itu akan terjadi perubahan pada jiwa kita. Allah